Halo, bertemu kembali dengan saya Atta Sastra. Di video kali ini kita akan sedikit sharing tentang 7 kesalahan pemula saat bermain gitar. Jadi kadang kalau kita main gitar itu kita mungkin nggak sadar ya salahnya di mana. Ini saya rangkum. Sebenarnya ada banyak, tapi kita tuju dulu. Yang pertama adalah menekan senar tidak terlalu kuat atau terlalu kuat. Jadi kalau menekan senar ini harus seimbang. Nggak boleh terlalu kuat, tapi jangan juga nggak kuat gitu. Jadi kalau menekan terlalu kuat itu kayak gini. Kalian tekan sekencang-kencangnya. Kelamaan main atau perpindahannya kalau kalian tekan terlalu kencang bakalan sakit. Jadi napak langsung. Kalau terlalu kencang ya. Kalau kurang kencang nekannya jadi kayak gini bunyinya. Jadi ngepret atau buzzing, kata orang istilahnya buzzing ya. Kayak gitu. Jadi yang benar gimana? Yang benar itu adalah kita nekannya stabil. Jadi nggak terlalu kuat, tapi nggak terlalu lemah juga. Kalau kita stabil, perpindahannya itu pasti enak. Yang paling penting adalah kita pencet yang kita genjreng. Misalnya kalian posisi F. Kalau kalian main posisi F harus begini. Ya ini apa harus selalu dipencet? Sebenarnya enggak juga. Tergantung. Kalau kalian genjrengnya cuma segini, ya udah mainnya begini aja. Jadi yang kalian tekan yang digenjreng. Kadang orang salah juga main di D kayak gini. Digenjreng dari semuanya. Ya jadi fals. Jadi harus tepat menekannya. Yang kedua adalah kuku panjang. Kalau kalian main gitar, kuku itu nggak boleh panjang. Terutama kuku tangan kiri. Kenapa nggak boleh panjang? Karena kalau kukunya panjang, nanti bisa merusak fretboard. Yang pertama merusak fretboard. Yang kedua bakalan sakit karena nekan senarnya nanti kenanya ke kuku. Kayak gitu ya. Lalu kalau tangan kanan gimana? Ada sebagian orang bilang kukunya harus panjang kalau mau genjreng. Emang nggak salah juga sih, kadang tangan kanan itu kukunya boleh agak panjang buat ngegenjreng. Tapi kuku pendek juga sebenarnya bisa aja. Ya usahain sih kalian dalam keadaan tangan kanan itu harus dalam keadaan digunting juga kukunya. Kalau emang perlu banget pengganti kuku itu adalah pakai pick. Kalau kalian pengen suaranya yang lebih keras pakai pick. Gitu ya. Yang ketiga adalah jempol tidak rileks. Jadi kalau kalian main gitar itu jempol kiri harus rileks. Mencet yang benar tuh gimana sih? Begini atau di bawah? Jawabannya adalah harus rileks, tergantung chord yang kalian mainkan, tergantung posisi tangan kalian. Kalau tangannya panjang mungkin ini bisa begini terus. Tapi tangan orang berbeda-beda, ada yang jarinya panjang, ada yang jarinya pendek. Jadi jempol tuh rileks aja. Jempol tuh cuma ikutin aja arah chordnya. Nah, ya kan? Ke bawah bisa begini tergantung permainannya. Yang keempat adalah langsung belajar chord dan genjrengan. Jadi beberapa orang itu belajar gitar langsung belajar chord dan melodi belakangan. Sebenarnya salah, karena kalau kalian pelajari berdasarkan pelajaran SD aja ya, pelajaran SD. Gitar itu termasuk alat musik petik, bukan alat musik genjreng. Jadi ya harus dipelajari adalah melodi dulu yang pertama.
Yang kelima adalah malas belajar teknik petikan. Jadi kebanyakan kita pola-pola petikan itu kita nggak peduli kayak gimana, yang penting genjrengan aja terus. Petikan itu karena polanya itu banyak. Jadi termasuk petikan atau petikan gini juga ada. Itu ya. Yang keenam adalah salah posisi petikan. Jadi ada yang main tekniknya udah tahu, oh tekniknya begini, tapi salah posisi tangannya. Posisi tangan itu adalah PIMA. Sudah pernah saya bahas di sebelumnya. Kalau di gitar itu PIMA atau IMIM, itu kalau untuk bass ya. Untuk bass kayak IMIM. Di klasik juga banyak sih pakai teknik IMIM. IMIM atau PIMA yang biasanya dipakai ya di pergitaran. Di gitar PIMA, di bass IMIM. Tapi kebanyakan orang salah posisi kalau main gitar itu tekniknya teknik PI. Cuma itu nggak ada sih teknik pipi ya. Jadi kayak ada yang bisa genjrengnya gini, ada yang bisa petikannya kayak begini. Atau yang kalau petikannya banyak pasti bingung. Nah, itu jangan ya, kalian jangan cuma pakai comot 2 jari atau 3 jari. Ada juga yang cuma 3 jari. Jari juga salah, yang benar 4 jari. Jadi enak, semua ada kedudukan satu-satu kecuali bassnya ganti-gantian. Karena kalau kalian pakai begini, walaupun cepat pun nggak akan keteteran jarinya. Beda kalau cuma pakai 2 jari atau 3 jari, nggak bakal bisa cepat gitu ya. Selanjutnya yang ketujuh adalah tidak mau belajar teori dasar, cenderung menghafal chord mayor dan minor, bukan memahaminya. Padahal kalau kita belajar gitar itu kita harus pahami dulu teori dasarnya. Karena kalau kalian rata-rata kalau baru belajar itu chord D gimana D? Oh D gini. C gimana C? C gini. F gimana F? A minor gimana A minor? Semua ditanyain satu-satu, diapalin. Sebenarnya bukan kayak gitu. Yang paling penting adalah kita tahu D ini terbentuknya dari chord apa, mayor itu terbentuk dari apa, do mi sol, minor itu dari apa, do ri sol. Nah itu gimana penjelasannya saya udah pernah jelasin di video saya sebelumnya. Kalian bisa cari ke video sebelumnya di playlist konsisten belajar gitar. Jadi disitu udah lengkap, kalian bisa cari semua, dipelajari dari awal sampai video terakhir, itu pasti dijamin bisa main gitar ya. Oke. Jadi kalau kita belajar gitar itu bukan cuma sekedar menghafal chord, tapi kita pahami dulu kenapa bisa kayak gitu. Kayak kunci 7 gini. Ini
ini kenapa begini, untuk apa fungsinya, kita kan nggak tahu juga. Tapi kalau kita pelajari teori dasarnya, kita tahu ini untuk apa. Kunci itu ada banyak. Jadi kalau kita cuma hafalin, mungkin sebagian orang-orang yang udah profesional sekalipun nggak semua hafal nama-nama chord. Jadi nggak hafal tuh nggak masalah, yang penting adalah bisa memainkannya. Oke, kayak gitu. Sekian dulu dari saya. Kalau ada yang ingin tanyakan, kalian bisa tanyakan.